Shalom, puji nama Tuhan, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya setiap kita adalah orang-orang yang menantikan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan pada setiap kita. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa hari-hari ini Tuhan sedang menggenapi janjinya bahwa rohnya akan dicurahkan atas setiap kita orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu, jikalau saudara dan saya pada malam hari ini haus dan lapar akan Dia, nantikan pribadi Dia yang akan datang menghampiri saudara dan siap untuk memenuhi saudara dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita angkat pujian kita bagi Dia. Kita minta Roh Kudus, mari berhembuslah sekarang di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari minta Roh Kudus mengalir di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah
Tuhan urapi. Tercurah saat ini, biar Roh-Nya membaharui setiap kita di sini. Minta urapan Roh Allah mengalir di sini. Berhembuslah ya Roh Kudus, berhembuslah sekarang sama kami. Penuhi kami dengan kuasa-Mu ya Allah. Kami minta ya Roh Kudus, minyak yang baru tercurah. Menjamah kami ya Allah. Mari haus akan Dia, mari mintakan Roh-Nya yang kudus turun. Minta Dia hadir. Malam hari ini ya Roh Kudus, kami membuka setiap hati dan pikiran kami untuk Engkau jamah. Kami siap terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan, dan kami siap untuk Engkau penuhi sekali lagi. Malam hari ini Roh Kudus akan menyatakan kasih dan kuasa-Nya jikalau Engkau membuka hatimu di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu jangan ada seorang pun yang menutup pintu hatinya, biarkan kuasa Allah siap untuk menjamah saudara dan saya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari setiap umatnya buka hatimu bagi Roh Kudus. Buka hatimu untuk jamahannya. Mari buka hatimu, terima kuasa Tuhan. Jangan kau tutup dirimu bagi Dia. Dia sedang mencurahkan kuasa-Nya dan kasih-Nya bagimu dan bagi saya. Mari rindukan Allah bekerja saat ini. Mari nantikan Dia bekerja. Penuhi kami, penuhi dengan kuasa yang dari tempat kudus-Mu ya Tuhan. Dengan kuasa yang maha tinggi itu, kami siap ya Tuhan, kami siap. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Saya undang hambanya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
terima kasih malam-malam ini kami bisa memuji dan membesarkan nama-Mu. Saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan hati kami yang terbuka, tanah yang subur, untuk Engkau tabur dengan kebenaran firman-Mu. Pakailah lidah bibir hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari, kami dengar pada malam hari ini, kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dan kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Roh Kudus dengan tema karya Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Kalau Bapak Ibu lihat dari tema ini, kita tahu bahwa Roh Kudus bukan cuma hadir di dalam Perjanjian Baru di masa sekarang ini, tapi dia juga hadir sebelum Pentakosta, sebelum Roh Kudus dicurahkan. Dan ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, bahwa kalau di dalam Perjanjian Baru di masa setelah hari Pentakosta sampai sekarang, Roh Kudus itu tercurah untuk semua orang percaya, untuk semua orang yang rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, untuk semua orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Tetapi di Perjanjian Lama, Roh Kudus dicurahkan berkuasa hanya untuk orang-orang tertentu. Orang yang Tuhan mau pakai secara khusus untuk menjalankan tugasnya, untuk menyampaikan kebenaran, untuk memimpin suatu bangsa. Itulah perbedaannya. Tetapi apa yang Roh Kudus lakukan di Perjanjian Lama, itu juga Roh Kudus lakukan pada kita orang percaya saat ini. Kita akan belajar beberapa hal apa yang Roh Kudus lakukan di dalam Perjanjian Lama. Yang pertama adalah Roh Kudus memberi hidup pada manusia. Di Kejadian 1 ayat 2 berkata, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra daya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dari ayat ini kita belajar bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dalam Tritunggal, dan dia ambil bagian dalam penciptaan. Jadi dia udah ada dulu, hanya mungkin tidak disebutkan, tapi dia ikut dalam penciptaan. Di Mazmur 104 ayat 30 berkata begini, apabila engkau mengirim rohmu, roh Allah, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Pemazmur berkata ketika Allah mengirim rohnya, manusia tercipta. Lebih detail lagi kita lihat di Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dari debu dihembuskan nafas hidup. Kalau kita belajar lebih detail lagi, nafas itu adalah ruah, jadi roh. Jadi Roh Kudus meniupkan hidup ke dalam manusia, sehingga manusia yang tadi cuma debu menjadi makhluk hidup. Ayat ini yang membuat kita bahwa kenapa sebelumnya kita ada belajar bahwa kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Kita bisa menyembah roh, yang Allah adalah roh, Roh Kudus adalah roh. Kita bisa menyembah dalam roh karena kita sendiri, roh yang dalam kita tahu manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh kita itu bisa berkomunikasi. Kenapa? Karena roh kita ini dari Tuhan. Roh Kudus yang dihembuskan sehingga kita hidup. Karena itu di Yakobus 4 ayat 5 dikatakan roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginnya dengan cemburu. Ayat ini yang bilang dia ingin bangun hubungan dengan kita. Roh Allah, Roh Kudus ingin bangun hubungan dengan kita. Jadi kalau mau orang kita, semua manusia ini, Tuhan inginkan dia kembali kepada membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan tidak mau ada manusia yang diciptakannya, ada roh dalamnya, dia masuk ke neraka. Tidak mau. Kenapa? Karena roh ini berasal dari Allah. Ingat, roh yang manusia ini beda ya. Maka kita bisa dibilang kita adalah merupakan gambar rupa Allah. Tapi ada perbedaan. Kita dalam tubuh manusia. Karena itu kalau Bapak Ibu belajar ketika Natal, bagaimana Maria bisa melahirkan Tuhan Yesus, dikatakan
Roh Kudus menaungi. Saya mau nanya sedikit. Roh Kudus ada di dalam tubuh Maria sejak berapa bulan? Sejak 0 hari. Sejak dari janin, Roh Tuhan menaungi. Tuhan Yesus dari 0, 9 bulan di dalam janin, itu Roh Tuhan yang dalam menaungi Maria. Jadi dengan ini kita belajar satu, bahwa roh kita itu berharga. Tuhan ingin kita membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, oh kalau yang sudah bayi itu baru setelah 9 bulan, setelah lahir baru dia adalah makhluk hidup. Tidak, sejak, kalau dalam biologi ya kita belajar, sperma dan sel telur ketemu, terjadi satu makhluk hidup, Roh Tuhan sudah bekerja di situ. Jadi makanya kalau dibilang kita tidak mau, melarang, gereja melarang untuk aborsi, kenapa? Karena sejak dari janin paling kecil, 0 hari, 1 minggu, 1 bulan, Tuhan telah naruh rohnya. Kita lihat ke bagian kedua. Yang pertama kita belajar Roh Kudus memberi hidup pada manusia. Kita belajar yang kedua adalah Roh Tuhan memberi inspirasi dan tuntutan pada ketaatan. 1 Samuel 16 ayat 13b berkata begini, sejak hari diurapi dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi di sini berkatakan ketika Daud diurapi, Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Efeknya apa? Pengaruhnya apa? Kita lihat di 2 Samuel 23 ayat 2. Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku. Ini Daud yang bicara, pemazmur. Firman-Nya ada di dalam lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku. Dari ayat ini kita lihat bahwa di akhir hidupnya, 2 Samuel 23 itu udah menjelang akhir hidup Daud. Roh Tuhan itu menjadi inspirasi Daud. Makanya Daud bisa mengucapkan mazmur begitu banyak. Kenapa? Karena ada Roh Tuhan memberi inspirasi dia. Hal ini juga bisa menjadi penerapan buat kita adalah bahwa ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita berkata-kata hal-hal positif memberkati orang, Roh Kudus memberi inspirasi pada kita. Ketika kita harus berkata-kata meneguhkan orang, menghibur orang, Roh Kudus yang memberi inspirasi. Roh Tuhan yang memberi inspirasi, seperti Daud. Bahkan di Mazmur 143 ayat 10, pemazmur Daud berkata gini, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkau Allahku, kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Di sini kita bukan cuma inspirasi, tapi Roh Tuhan yang berkuasa Daud menuntun dia ke tanah yang rata. Artinya apa? Membawa ke, kalau rata artinya dia nggak jalan ke kiri, nggak jalan ke kanan, dia lurus. Artinya apa? Hidup dalam ketaatan. Roh Tuhan mendorong kita untuk mengatakan hal-hal berkat, meneguhkan orang lain, memberkati orang lain, tapi juga menuntun kita untuk hidup taat. Kita ingat bahwa tubuh kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ada 3. Ketika Roh Tuhan menguasai roh kita, maka segala istilah saya adalah kita bisa melakukan semua sehingga kita tidak berdosa. Tapi seringkali hati kita, pikiran kita yang ada dalam jiwa kita membuat kita jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena kita nonton sesuatu, atau karena kita lihat sesuatu, kita dengar sesuatu, akibatnya jatuh dalam dosa. Tapi sebenarnya Roh Kudus ingin kita tetap taat. Tinggal kita membiarkan Roh Kudus berkuasa atas kita atau kemauan, kehendak, keinginan kita yang berkuasa. Tapi Roh Tuhan ingin kita dituntun pada ketaatan. Contoh yang berikutnya adalah Nabi Yeskiel. Yeskiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Allah berbicara kepada Nabi Yeskiel bahwa dia akan diam di dalam Nabi Yeskiel dan menyatakan apa? Supaya dia bisa berpegang pada peraturan dan ketetapan. Jadi kalau kita mengandalkan diri sendiri, kemampuan diri sendiri, nggak mungkin kita taat. Roh Tuhan yang dalam kita. Itu yang bikin Daud bisa taat. Itu yang bisa buat Nabi Yeskiel taat. Kalau kita tahu Daud kemudian ada jatuh karena Betsheba, saya mau sampaikan satu hal. Itu bukan kegagalan Roh Tuhan. Itu karena Daud membiarkan dirinya, hatinya, pikirannya, matanya, panca inderanya menguasai dirinya.
Tapi kemudian kita tahu bahwa ketika Nabi Nathan bicara, akhirnya dia bertobat. Tapi saya mau sampaikan di sini bahwa Tuhan beri inspirasi untuk kita menjadi berkat buat orang lain dan menuntun kita pada ketaatan. Tinggal kita mau membiarkan diri kita dipimpin nggak untuk tetap taat. Kita lihat yang ketiga. Roh Tuhan membekali dengan kemampuan khusus. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sedang bekerja, berusaha. Tentu banyak hambatan, banyak halangan. Tapi kita harus belajar dari satu tokoh ini. Namanya Yusuf. Di Kejadian 41 ayat 38 berkata begini. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Yaitu Yusuf, seorang yang penuh dengan roh Allah. Di sini yang mau disampaikan adalah bahwa orang lain bisa lihat bahwa Yusuf itu dipenuhi roh Allah. Sehingga apa? Dia bisa menjadi administrator, orang kedua di Mesir. Untuk ngatur apa? Kalau sekarang mungkin kepala bulog. Bagaimana mengatur supaya selama 7 tahun kelimpahan, semua bahan makanan bisa ditumpuk, disimpan untuk menghadapi 7 tahun kelaparan. Hal ini juga berlaku bahwa jika Bapak Ibu sedang dalam usaha, dalam pekerjaan, atau dalam keluarga harus mengatur orang. Kita tahu orang tuh kadang-kadang manusia ngeyel, bebal, gak bisa dibilangin, mau sendiri. Kita belajar dari Yusuf. Yusuf penuh roh Allah, dia bisa atur begitu banyak orang. Dan semua ujungnya baik. Jadi roh Tuhan membekali dengan kemampuan khusus untuk mengatur orang. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah, Tuhan saya punya masalah dengan usaha pekerjaan saya, orang-orang yang saya supervisi atau teman-teman dekat saya tidak bisa bekerja dengan baik, minta roh Tuhan beri hikmat. Yusuf aja Tuhan bantu. Kenapa tidak, Bu? Roh Tuhan bantu saudara dalam usaha dan pekerjaan saudara. Kita lihat contoh kedua berikutnya. Keluaran 31 ayat 2 sampai 5. Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata untuk mengukir kayu. Panjang lagi. Ayat ini bicara bahwa Bezalel Tuhan tunjuk untuk membangun tabernakel, kemah suci. Bukan cuma ditunjuk itu, tapi Tuhan berikan dia kemampuan. Roh Kudus lah, roh Allah yang memberikan dia kemampuan. Ini bukan kalau tadi Yusuf diberikan kemampuan untuk mengatur orang, ini diberi kemampuan apa? Untuk bekerja dengan tangannya. Di situ dikatakan ada kayu, ada emas, perak, tembaga, batu permata. Bagaimana mereka Bezalel bin Uri ini bisa membuatnya sehingga kemah suci yang dipergunakan untuk menyembah Tuhan bangsa Israel waktu itu menjadi indah. Semua itu roh Tuhan yang beri kemampuan. Kalau Bapak Ibu sekarang saat ini punya kemampuan, Tuhan mau pakai kemampuan itu juga buat kemuliaan Tuhan. Di dalam pekerjaan, dalam usaha, apapun yang sudah lakukan, ketika lihat, waduh begini banyak masalah, saya nggak bisa ini, ingat. Roh Tuhan saja bisa membuat Bezalel mampu memberikan yang terbaik dengan kemampuan tangannya. Saya yakin dia juga bisa membantu Bapak Ibu Saudara sekalian dalam usaha, dalam pekerjaan, kemampuan tangan saudara. Mungkin saat ini masih banyak terhambatan, tapi ingat, roh Tuhan bisa memenuhi Bezalel, dia juga bisa memenuhi Bapak Ibu sekalian sehingga mampu, mempunyai kemampuan untuk berkarya. Kita lihat yang keempat, roh Tuhan memberi kemampuan memimpin. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini sedang bangun keluarga atau sedang bangun usaha. Ini juga kategori memimpin. Atau juga di dalam keluarga kita membangun keluarga, memimpin anak-anak, istri. Kita perlu juga roh Tuhan dalam kita memimpin. Contoh yang pertama adalah kita lihat di Bilangan 27 ayat 18. Tuhan menjawab, bawalah kemari Yosua putra Nun yang dipenuhi roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Ini diambil dari firman Allah yang hidup. Musa kita tahu yang digantikan oleh Yosua, ini orang yang sangat istilahnya Tuhan pakai dengan luar biasa. Bayangkan dia memimpin 40 tahun bangsa Israel melalui segala macam permasalahan. Tidak gampang menggantikan orang yang 40 tahun memimpin. Tapi Tuhan kasih lihat
penggantinya Yosua yang terpaut usia juga cukup jauh dari Musa, dikatakan Yosua dipenuhi roh untuk apa? Memimpin bangsa Israel untuk masuk ke proses berikutnya, masuk ke tanah perjanjian. Dari sini kita belajar bahwa ketika kita harus memimpin sesuatu, memimpin keluarga kita, memimpin usaha, perusahaan kita, memimpin komunitas, kelompok yang Tuhan percayakan pada kita, Roh Tuhan juga bisa membantu kita memimpin. Roh Kudus setelah zaman Pentakosta dicurahkan buat semua orang. Kalau sebelum tadi saya katakan mungkin hanya orang tertentu seperti Yosua, seperti Daud. Tapi sekarang dia mau mencurahkan kita supaya kita bisa memimpin dengan baik dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Setelah contoh kedua, di Hakim 3 ayat 10, Roh Tuhan menghinggapi dia, Otniel, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan-Ristaim dan Raja Aram ke dalam tangannya. Kalau Bapak Ibu tahu di Hakim-Hakim, bangsa Israel kadang ditindas oleh bangsa lain karena mereka jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan pulihkan, kirim hakim-hakim. Salah satunya adalah Hakim Otniel. Bagaimana dia bisa memimpin bangsa Israel? Roh Tuhan menghinggapi dia, ada di dalam dia. Kita lihat juga di Hakim-Hakim 6 ayat 34. Pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnya lah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Gideon masih muda waktu itu. Tapi Roh Tuhan bisa menguasai dia. Untuk apa? Memimpin bangsa Israel. Mengusir Midian. Saya ulangi lagi ayat tadi. 1 Samuel 16 ayat 13b. Sejak hari diurapi dan seterusnya berkuasa Roh Tuhan atas Daud. Daud diurapi Tuhan. Daud dikuasai Roh Tuhan. Maka dia bisa memimpin. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian saat-saat ini merasa dalam keluarganya kok banyak masalah. Apakah saya pemimpin keluarga yang baik atau tidak? Di dalam pekerjaan, dalam usaha kok saya nggak bisa ngatur orang. Susah banget orang-orang ini. Minta Roh Kudus menguasai kita. Memberikan hikmat, tuntunan, inspirasi sehingga kita bisa memimpin. Di perjanjian lama dipimpin banyak orang contohnya. Kita lihat Yosua, Otniel, Gideon, Daud dipimpin Roh Tuhan untuk memimpin banyak orang. Kalau dulu Tuhan pimpin orang-orang ini, saya percaya Roh Kudus yang hadir, yang berkarya dari Pentakosta sampai sekarang, dia juga mau memimpin saudara untuk memimpin orang lain. Dan ketika memimpin, Roh Tuhan punya satu target, bahwa kalau kita memimpin, Roh Tuhan memimpin untuk menyampaikan kebenaran. Berkata yang mana benar, yang mana salah. Yeskiel 2 ayat 2 berkata begini. Ketika dia berfirman kepada Yeskiel, roh masuk dalamku dan membuatku berdiri pada kakiku, dan aku mendengar dia berfirman kepadaku. Kita lihat ayat 3. Dia berfirman kepadaku, anak manusia, yaitu Yeskiel, aku mengutus kamu kepada keturunan Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak terhadap aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah memberontak terhadap aku sampai hari ini. Ketika kita diberi kesempatan untuk memimpin keluarga kita diberi kesempatan untuk memimpin suatu kelompok, komunitas, atau memimpin suatu usaha. Ingat, Tuhan melalui Roh Kudus yang berkuasa atas kita meminta kita menyatakan kebenaran. Menyatakan ini hitam, ini putih. Tidak ada abu-abu. Ini benar, ini salah. Yeskiel Tuhan utus. Yeskiel bisa melakukan itu kenapa? Karena Roh Tuhan masuk ke dalam dia. Ada di dalam dia, berkuasa atas dia. Dia berani menyatakan kebenaran. Tapi ada problemnya. Di ke-6. Kalau tadi kita lihat semua hal yang bagus, ternyata di poin ke-6 kita belajar bahwa Roh Tuhan pun bisa meninggalkan pemimpin. Tapi kita lihat pemimpin yang tidak taat. Saya kasih contoh 1 Samuel 10 ayat 10. Ketika mereka sampai di Gebea, dari sana maka bertemulah ia dengan serombong nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, yaitu Saul. Dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Kita tahu Daud dikuasai Allah untuk menjadi raja Israel. Saul juga. Roh Allah berkuasa atas Saul ketika dia menjadi raja Israel. Tapi ada problemnya. Apakah Roh Tuhan berkuasa atas Saul? Ternyata tidak. Ini 1 Samuel 10. Ternyata di 1 Samuel 16 ayat 14 berkata begini, tapi Roh Tuhan meninggalkan Saul.
Dan Tuhan membiarkan roh jahat mengganggu Saul sehingga jiwanya tertekan dan ia selalu ketakutan. Ini diambil dari firman Allah yang hidup. Kenapa roh Tuhan meninggalkan Saul? Karena Saul tidak mengikuti roh Tuhan yang berkuasa. Dia mengikuti pikirannya, hatinya. Sehingga dia tidak taat. Akibatnya roh Tuhan meninggalkan dia. Dari sini kita mau belajar bahwa roh Tuhan rindu mengisi kehidupan kita, rindu berkuasa memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Tapi ada permintaannya. Kita mengikuti dia. Kita hidup kudus, kita bangun hubungan dengan Allah setiap hari lewat doa, firman Tuhan, lewat persekutuan. Walaupun saat ini mungkin tidak bertemu tapi secara online. Dan tetap taat. Ketika kita menjauh, contohnya Saul, roh Tuhan meninggalkan. Ada perbedaan yang kontras di sini. Saul, roh Tuhan meninggalkan karena dia tidak taat. Bagaimana dengan Daud? Apa roh Tuhan di dalam Daud meninggalkan Daud? Sesaat saja. Di dalam kehidupan Daud, Daud membiarkan dirinya dipengaruhi oleh hati dan pikirannya karena matanya melihat Batsheba. Sehingga dia melakukan hal-hal dosa. Kalau Bapak Ibu lihat dalam cerita Daud, belakangan kita tahu bahwa Nathan menegur dia dan Daud sebagai raja, dia ngaku dosa di depan bangsanya bahwa dia telah bersalah. Di Mazmur dikatakan bahwa Tuhan jangan ambil rohnya, Tuhan ngambil. Tuhan ampuni Daud, tapi Tuhan tetap hukum Daud. Ini yang dikatakan kenapa Daud dibilang adalah orang yang berkenan, orang yang dikasih Tuhan. Kenapa? Ketika dia jatuh, roh Tuhan tidak mundur. Kenapa? Karena dia mau berbalik. Dia mau mengakui dosanya. Walaupun setiap dosa ada konsekuensi, Daud mau hidup dipimpin oleh Tuhan. Di akhir firman Tuhan ini kita mau belajar sama-sama. Bahwa Roh Kudus itu berkarya bukan cuma di zaman perjanjian baru di saat ini, di mana dia berkarya setiap orang percaya, tapi dia juga berkarya di dalam perjanjian lama. Mulai tokoh-tokoh tertentu yang ternyata apa yang Roh Tuhan lakukan di perjanjian lama itu juga dilakukan di perjanjian baru sampai saat ini. Tinggal bagian kita apakah kita rindu untuk Roh Kudus penuhi. Kita tadi belajar bahwa Roh Kudus memberi hidup pada manusia. Hargai setiap roh yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Bahkan dari yang paling kecil, bahkan dalam bentuk janin pun Roh Tuhan telah ditaruh. Makanya selalu dikatakan bahwa kita harus mengajak orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak ingin ada manusia yang masuk neraka. Kenapa? Karena di dalam manusia ada roh yang berasal dari Tuhan. Nafas hidup itu. Yang kedua, kita belajar bahwa Roh Kudus memberi inspirasi dan tuntunan pada ketaatan. Ingat kalau Bapak Ibu punya banyak masalah, Roh Kudus bisa memberi kita inspirasi tuntunan sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran. Hidup dalam jalan Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan. Jangan pakai akal sendiri. Jangan mengandalkan orang lain, andalkan Tuhan. Roh Tuhan, Roh Kudus akan memberikan inspirasi buat kita sehingga kita bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ketiga, kita juga belajar bahwa Roh Tuhan itu membekali kemampuan khusus. Apapun usaha saudara, apapun pekerjaan saudara, apapun yang saudara kerjakan di dalam keluarga, Tuhan berikan kemampuan kita untuk melayani orang lain, untuk membangun hubungan orang lain dengan kemampuan tangan kita. Tuhan bisa membantu Yusuf memimpin negara. Tuhan bisa membuat Bezalel membuat segala perlengkapan bait suci, kemah suci menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kita juga belajar bahwa Roh Tuhan memberi kemampuan pemimpin. Mulai dari yang kecil, memimpin keluarga kita, memimpin usaha kita, memimpin kelompok kita, komunitas kita. Andalkan Tuhan. Ketika kita memimpin, ingat, Roh Kudus ingin kita menyampaikan kebenaran. Menyatakan yang benar, mana yang salah. Hitam atau putih, jangan ada yang tengah-tengah. Kalau kita membiarkan diri kita, pikiran kita, hati kita dipengaruhi oleh luar, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, nanti bisa seperti yang 6 ini. Roh Tuhan bisa meninggalkan pemimpin yang tidak taat. Contohnya Saul. Tapi kalau saat ini Bapak Ibu dalam kondisi
jauh dalam Tuhan, ingat, Daud saja yang jatuh dalam dosa, ketika dia mau kembali kepada Tuhan, mengaku dirinya bahwa saya sudah berdosa, Tuhan pulihkan. Walaupun dia harus mengalami konsekuensi dosanya, sehingga keluarganya berantakan, tapi Tuhan pulihkan dia. Firman Tuhan tidak saya perpanjang, tapi saya rindu di dalam Pentecostal Prayer Night malam ini kita mau belajar. Roh Tuhan di dalam diri kita bisa melakukan banyak hal. Dia melakukan banyak hal di zaman perjanjian lama, tapi dia juga akan melakukan hal itu saat ini. Tinggal bagian kita apa? Undang dia untuk bertata dalam kehidupan kita. Jangan biarkan pikiran, hati kita, keinginan kita, kehendak kita mengikuti apa yang mau dunia, tapi biar semua memuliakan namamu. Saya undang worship leader, singer, pemain musik untuk ke depan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Roh Yang-Mu yang hidup. Saya undang kami mau untuk menyanyikan. Ku buka
dimanapun Engkau berada. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mengangkat tangan kami dua-dua. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kami dibangkitkan lagi. Amin. Roh kami bergelora lagi di dalam Amin. Engkau. Karena betapa pentingnya karya Roh Kudus. Amin. Bukan saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bukan hari-hari ini menghadapi begitu banyak masalah, tapi kami sudah melihat betapa luar biasa bahwa Roh Kudus bekerja di dalam perjanjian lama, dan Amin. sampai hari ini Amin, juga ya Tuhan. Engkau akan bekerja dan berkarya dalam Amin, kehidupan ya. kami. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan, biar kiranya firman ini digenapi malam hari ini bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus bagi kami. Amin. Untuk semua kepala keluarga diberikan kemampuan. Kuasa Allah bekerja Amin. dalam hidup mereka, Ya. dalam pekerjaan, dalam Yes. usaha apapun, dalam nama Yesus Dalam nama Kristus. Yesus. Untuk semua ibu-ibu rumah tangga, anak-anak, ayah Tuhan, kami semua mama, semua orang tua, semua yang sedang menyaksikan, semua yang sedang merindukan Ya. kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Terima Gloria ungkapan yang takalama sekere takalama sana sokara bakata sekere takalama. Haleluya, haleluya. Tercurahlah kuasa Roh Kudus malam hari ini buat saudara. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kuasa-Mu bekerja atas kami semua. Turunkan tangan, kami bersyukur dan berterima kasih. Bukan saja hari ini dan hari-hari berikutnya sudah. Ya. Oh Tuhan, kami terus haus menjelang hari Pentakosta, kami merayakan Ya. pencurahan Roh Kudus ini. Yes. Bukan biasa-biasa saja. Amin. Sehingga pada hari-hari yang sulit ini, bersama dengan kuasa Roh Kudus, Ya. kami mampu melakukan Amin. perkara-perkara Yes. ajaib. Ada sesuatu Amin. terjadi dalam rumah tangga Ya. kami, pekerjaan apapun Amin. yang kami lakukan. Kuasa Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan Amin. Puji Tuhan, saudara diberkati dengan firman Tuhan dan lawatan Tuhan pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya ketika kita haus, ketika kita lapar, maka Tuhan Yesus sedang menjamah dan memberikan kuasanya atas hidup saudara dan saya. Dan malam hari ini kita telah terima berkat Tuhan dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pendeta Muda David Gerungan, doa kita bersama biar kiranya Tuhan tetap terus memakai dia dengan kuasa dan otoritas Tuhan. Puji Tuhan, dan kita akan sama-sama akhiri ibadah pada malam hari ini dan kita akan terima berkat Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, setiap saat. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Katakan kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima lawatan-Mu melalui firman Tuhan
dan melalui doa-doa yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu ada sejak zaman dulu, sejak zaman purbakala. Dan Roh-Mu yang kudus itu akan terus ada sampai masa kekekalan. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kami dapat mengenal jalan-jalan-Mu. Kami dikuatkan sehingga dapat melakukan semua kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, berkati keluarga dan pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, kami akan tutup ibadah malam ini dengan satu sukacita bahwa Roh Kudus Engkau akan tinggal, diam, dan akan terus memegang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Terimalah dengan sukacita anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, sampai jumpa esok malam. Tuhan Yesus memberkati.